Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita Siti Nurbaya bagian ke-7. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Ya, sesungguhnya amat indah, jawab Nurbaya. Hanya di laut kurang pemandangan, manakah Pulau Pandan dan manakah Pulau Angsa II? Itu yang jauh itu Pulau Pandan, dan yang sebelah kemari Pulau Angsa II, kata Samsu pula sambil menunjuk dua buah pulau yang berleret letaknya di sebelah kemuka dan sebelah lagi sebuah di baliknya. Jadi sesungguhnya sebagai dalam pantun, Pulau Pandan jauh di tengah, di balik Pulau Angsa II, kata Nurbaya pula. Memang benar, tetapi bagaimanakah sambungan pantun itu? Ah, masa kau tak tahu? Jangan kura-kura di dalam perahu, pura-pura sebagai tidak tahu, sahut Nurbaya. Sebenarnya pantun itu pantun tua yang demikian bunyi. Sebenarnya pantun itu pantun tua yang demikian bunyinya. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik Pulau Angsa II, hancur badan dikandung tanah, guna baik diingat jua. Tetapi oleh anak-anak muda sekarang ditukar menjadi Pulau Pandan jauh di tengah, di balik Pulau Angsa II, hancur badanku dikandung tanah, cahaya matamu ku ingat jua. Ya tentu, begitupun boleh juga, bagaimana kehendak yang berpantun saja, jawab Nurbaya. Sungguh pun ia berkata demikian, tetapi di dalam hatinya buah pantun ini menimbulkan suatu pikiran. Hanya tiada diperlihatkannya itu, dan dibuangnya lah mukanya menoleh ke darat serta bertanya, gunung yang tinggi itu, gunung apakah namanya? Gunung Merapi, sangkaku, jawab Samsu. Gunung Merapi yang dekat Padang Panjang? Ya, antara Bukit Tinggi dan Padang Panjang. Dan tahukah pula engkau pantun yang berhubungan dengan kota Padang Panjang itu? Tidak, begini, kata Samsu. Padang Panjang di lingkar bukit, bukit di lingkar kayu jati. Kasih sayang bukan sedikit, dari mulut sampai ke hati. Mendengar pantun Samsu ini, berubahlah warna muka Nurbaya menjadi kemerah-merahan. Lalu tunduklah ia melihat ke tanah, akan menyembunyikan perubahan wajah mukanya ini. Apabila waktu itu tiada kedengaran suara Bahtiar minta tolong, niscaya terbukalah rahasia hati Nurbaya yang menyebabkan air mukanya jadi berubah. Tatkala Samsu mendengar suara sahabatnya minta tolong, tiadalah ia berpikir panjang lagi, lalu melompat berlari ke tempat suara itu kedengaran, takut kalau Bahtiar mendapat sesuatu kecelakaan. Tatkala sampailah ia ke tempat itu, kelihatan olehnya sahabat ini sedang diserang oleh beberapa kera yang besar-besar yang hendak merampas pisang yang ada dalam tangannya. Walaupun Samsu dengan segera membantu memukul kera-kera ini dengan sekerat kayu, tetapi karena banyaknya tak dapatlah dihalaukan sekaliannya, sehingga terpaksa ia meninggalkan pisang-pisangnya dan menuntun Bahtiar keluar dari kepungan penyamun yang berekor panjang itu, lalu membawa sahabatnya ini ke rumah perhentian tempat ia berdiri tadi. Di tengah jalan bertemulah mereka dengan Nurbaya yang mengikut dari belakang hendak membantu pula. Dan sejurus kemudian keluarlah Arifin dari dalam semak-semak, berlari-lari menuju mereka dengan menjingjing suatu bungkusan dalam tangannya. Tatkala ia sampai kepada mereka, lalu bertanyalah ia dengan tergopoh-gopoh, Siapa yang berteriak? Ada apa? Tatkala diceritakan oleh Samsu hal Bahtiar diserang oleh kera-kera itu, tertawalah ia gelak-gelak seraya menekan perutnya karena tiada tertahan geli hatinya.
Walaupun ia sangat lelah karena berlari-lari, tiada dirasainya juga kelelahannya itu karena tertawa. Akan tetapi Bahtiar tiada mengindahkan kelakuan Arifin ini, istimewa pula karena takutnya belum hilang. Memang telah kusangka bahwa panglima perang kita ini lebih berani berkelahi dengan makanan daripada dengan kera. Sesungguhnya patut dadanya dihiasi dengan bintang kulit jering, karena gagah beraninya tiada bertara, kata Arifin dalam tertawa gelak-gelak itu. Meskipun Samsu dan Nurbaya belum hilang debar hatinya dan mereka sangat belas kasihan melihat hal Bahtiar, tetapi tiadalah dapat ditahannya hatinya hendak tertawa pula mendengar perkataan Arifin ini. Akan menghilangkan geli hatinya ini, pura-pura bertanyalah Samsu kepada Bahtiar bagaimana mulanya sampai diserang kera tadi. Maka diceritakanlah oleh Bahtiar bahwa dengan sengaja dibawanya pisang sesisir akan diberikannya kepada kera-kera itu. Tiba-tiba dilihatnya beberapa ekor kera yang besar datang dari segenap pihak, mengelilinginya dan merampas pisang yang ada dalam tangannya. Bahkan ada pula yang memanjat bahu dan kepalanya. Walaupun ia memukul sekelilingnya, akhirnya karena terlalu banyak kera itu datang. Walaupun ia memukul sekelilingnya, akhirnya karena terlalu banyak kera itu datang, dan rupa-rupanya binatang ini makin bertambah-tambah marah, sebab ada beberapa ekor di antaranya yang kena pukul. Berteriaklah ia minta tolong, takut kalau digigit penyamun yang telah memperlihatkan giginya dan berbunyi-bunyi itu. Sekalian itu karena lokekmu juga, takut engkau sendiri takkan beroleh pisang. Maksudmu tentulah hendak duduk seorang diri memakan pisang itu di tengah-tengah kera yang banyak itu, sebagai seekor raja kera yang sedang dihadapi segala menteri, hulu balang, dan rakyatnya. Sisamulah yang akan kuberikan kepada sekalian rakyatmu itu. Siapa mau, sebab apabila telah kau makan, niscaya tak ada sisanya lagi, barangkali kulit-kulitnya pun habis. Tentu saja tak suka rakyatmu membiarkan engkau makan sendiri. Mereka pun ingin pula hendak makan bersama-sama, karena perutnya pun lapar. Coba kau minta makan bersama-sama mereka dengan perkataan, adik-adikku yang kucintai, silahkan makan bersama-sama abangmu yang sangat merindukan engkau. Tentu takkan pengapakannya engkau, kata Arifin sambil tersenyum. Tetapi tak ada seorang pun yang menyahut, sedang Samsu dan Nurbaya pura-pura menoleh ke tempat lain supaya jangan kelihatan tertawa. Karena Bahtiar berdiam diri, berkatalah pula Arifin, ada sesuatu yang belum jelas bagiku, mengapa tiada kau makan pisang itu lekas-lekas sampai habis? Apabila telah habis, sekaliannya masuk perutmu, apalagi yang akan dirampas kera-kera itu. Kepada kera kau pura-pura malu, tetapi kepada manusia tidak. Untung tidak kumakan pisang-pisang itu, jawab Bahtiar yang masih ketakutan. Kalau kumakan, barangkali perutku dikoyak-koyaknya akan mengeluarkan pisang yang ada di dalamnya, menjadi kurang isi perutmu, dan barangkali sembuh pula engkau daripada penyakitmu suka makan, kata Arifin. Tatkala dilihatnya Bahtiar belum juga marah. Jangan engkau kecil hati, Bahtiar. Apabila aku tidak ada dekatmu, tentulah tiada akan kau kutolong engkau. Bukan karena tak kasihan kepadamu, melainkan karena sayang aku. Pertunjukan yang indah itu akan lekas habis. Memang engkau selamanya begitu pandai benar memperolok-olokkan orang, jawab Bahtiar. Tetapi apabila engkau sendiri beroleh hal yang sedemikian, barangkali lebih takutmu daripadaku. Boleh jadi engkau menangis meraung-raung, sedangkan mendengar suara ayahmu sendiri telah kaku badanmu ketakutan tadi malam. Bukan menangis meraung-raung, jawab Arifin dengan menyindir, melainkan menyembah saja, minta ampun kepada kera-kera itu. Aku angkat bendera putih tanda kalah, tunduk dan menyerahkan diri. Kalau belas kasihan ia kepadaku, biarlah turun dari raja sampai kepada tawanan. Tak apa, asal jangan dikoyak kera. Sudahlah, sekarang marilah kita pergi ke rumah perhentian itu, karena aku berasa lapar, kata Samsu.
sebagai hendak menghabiskan pertengkaran ini, lalu berjalan mengajak teman-temannya ke sana. Setelah sampai mereka di rumah itu, berkatalah Arifin, "Sebab aku tadi tiada melihat bagaimana engkau berperang dengan kera, perlihatkanlah sekarang peperanganmu dengan makanan. Ini aku bawa sebungkus jambu keling, berapa puluh dapat kau alahkan dengan gigimu yang tajam itu?" tanya Arifin sambil membuka bungkusan yang dijingjingnya dan memperlihatkan isinya kepada Bahtiar sambil tertawa. "Jangan dimakan begitu saja, marilah aku campuri dulu dengan gula, lada, dan garam supaya lebih nyaman rasanya," kata Nurbaya. "Tetapi lebih dahulu makan roti," kata Samsu. "Kalau tidak sakit perut kelak. Apabila hari telah panas, barulah makan buah-buahan ini, dan rasanya pun akan lebih sedap." Perut si Bahtiar tiada akan sakit walaupun batu sekalipun dimakannya, karena telah terbiasa mengalahkan segala rupa makanan, biar yang beracun sekalipun, kata Arifin pula, yang rupanya belum puas mempermainkan temannya ini. Tetapi ejekan ini pun tiada dijawab oleh Bahtiar karena mulutnya baru penuh berisi roti. Setelah selesai makan, berkatalah Bahtiar hendak pergi membedil burung, lalu mengambil bedil yang dibawa Samsu tadi. Akan tetapi karena Samsu khawatir melepaskannya sendiri, disuruhnyalah Arifin pergi bersama-sama. Maka tinggallah Samsu dan Nurbaya berdua dalam rumah itu, sebab Nurbaya hendak membuat rujak jambu keling, dan sebab Samsu akan menjaganya. Setelah dicampur Nurbaya buah itu dengan gula, garam, dan lada dalam sebuah mangkuk besar, lalu ditutupnya mangkuk ini dan dikocoknya jambu keling yang ada di dalamnya. Setelah sejurus lamanya, Nurbaya mengguncang jambu itu, rupanya ia mulai kelalah, lalu digantikan oleh Samsu. Demikianlah diperbuat mereka berganti-ganti sehingga buah jambu itu empuk. Maka diambillah oleh Nurbaya sebutir, lalu dirasainya. "Sudah Sam, terlalu empuk pun tak enak. Cobalah engkau rasai pula," kata Nurbaya. "Ya benar, telah enak rasanya," jawab Samsu setelah dimakannya pula sebuah. "Tetapi baiklah ditunggu dahulu Bahtiar dan Arifin. Tentu kalau tidak, barangkali Bahtiar akan menyangka kita telah makan lebih dahulu, lebih banyak. Apabila tak cukup bagaimana?" kata Nurbaya dengan tersenyum. Setelah keduanya berdiam sejurus, berkatalah Nurbaya tiba-tiba, "Oh iya, baru kuingat janjimu tadi akan menceritakan perempuan dengan kucingnya dan ayam yang bertelur emas. Bagaimanakah ceritanya itu?" "Benarkah engkau belum mendengar cerita ini?" tanya Samsu. "Sungguh belum kudengar Sam." Kedua cerita itu ialah hikayat pendek-pendek yang mengiaskan pepatah, tiap-tiap suatu yang hendak dikerjakan atau dikatakan haruslah dipikirkan lebih dahulu dengan sehabis-habis pikir dan ditimbang dengan semasak-masaknya. Berkata sepatah dipikirkan supaya jangan salah, sebab kesalahan itu boleh mendatangkan sesal yang tak habis. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Cerita yang pertama demikian bunyinya. Seorang perempuan mempunyai seorang anak yang masih menyusu dan seekor kucing yang disayanginya. Pada suatu hari, tatkala ia hendak pergi, ditinggalkannya anaknya di atas suatu tempat tidur dan disuruh jaga oleh kucingnya itu. Ketika ia kembali ke rumahnya, dilihatnya kucingnya itu duduk di muka rumahnya dengan mulut berlumuran darah. Maka berdebarlah hatinya, lalu ia berlari-lari masuk ke tempat tidur anaknya. Di sana dilihatnya Ketika ia kembali ke rumahnya, dilihatnya kucingnya itu duduk di muka rumahnya dengan mulut berlumuran darah. Maka berdebarlah hatinya, lalu ia berlari-lari masuk ke tempat tidur anaknya. Di sana dilihatnya anaknya telah mati dan badannya pun penuh darah pula. Oleh sebab pada sangka perempuan itu, tentulah kucing ini yang membunuh anaknya. Dengan tiada berpikir panjang lagi, diturutkannya lah nafsu marahnya. Lalu dipukulnya kucing ini sampai mati. Akan tetapi tatkala diangkatnya mayat anaknya, dilihatnya di bawah anaknya ini ada seekor ular yang sangat bisa. Telah mati digigit kucingnya tadi. Rupanya ia berkelahi dengan ular itu karena hendak membela anak tuannya.
Setelah mati ular itu, duduklah ia di muka rumah, menunggu kedatangan tuannya, seakan-akan hendak memberitahukan peristiwa buruk ini. Di situ menyesalnya perempuan tadi dengan sesalan yang amat sangat, karena sekarang bukannya anaknya saja yang mati, tetapi kucingnya yang amat setia dan dikasihinya hilang pula. Tentu saja kesalahan yang sedemikian sangat menyedihkan dan menyusahkan hatinya. Dengan sesalan yang tiada berkeputusan, kata Nurbaya dengan terpikir dan sedih rupanya. Cerita ayam bertelur emas itu lebih-lebih menjadi ibarat bagi mereka yang loba dan tamak, kata Sam. Demikian hikayatnya. Seorang peladang mempunyai ayam betina beberapa ekor. Pada suatu hari seekor daripada ayamnya itu bertelur emas. Bagaimana besar hati si peladang, tentulah dapat kau maklumi, Nur. Karena lobanya hendak lekas kaya disembelihnya ayam itu, pada sangkanya tentulah dengan sekaligus akan diperolehnya sekalian telur emas yang ada pada perut ayam itu. Akan tetapi apa kata? Perut ayam itu isinya sebagai isi perut ayam biasa juga, dan sebutir telur emas pun tak ada di dalamnya. Jika ditunggunya dengan sabar, mungkin hari kedua ayam itu bertelur emas pula. Sekarang ayamnya telah mati dan pengharapannya telah putus. Harus begitu hukuman orang yang tamak sedemikian, jawab Nurbaya. Jika tiada dibunuhnya ayamnya, barangkali diperoleh setiap hari sebutir telur emas. Barangkali, jawab Samsu. Tetapi Nur, sejak kita sampai kemari, belum kita pergi kemana-mana. Tiadakah ingin hatimu hendak bermain-main dan berayun-ayun di buayan itu? Tentu, asal engkau yang mengayunkan aku. Memang, siapa lagi? Arif dan Tiar tak ada di sini. Asal suka saja engkau, berapa lama pun aku ayunkan, kata Samsu pula. Lalu pergi bersama-sama Nurbaya ke tempat sebuah buayan kawat besi yang diikatkan pada dua buah tiang kayu yang tinggi dan kukuh. Tetapi jangan keras-keras kau ayunkan aku, Sam, kata Nurbaya sambil duduk di atas ayunan itu. Bagaimana sukamu saja. Setelah sejurus lamanya berayun-ayun itu, tiba-tiba berteriaklah Nurbaya. Ada kapal air di laut, ada kapal api di laut, kelihatan dari atas ini. Dengan segera dihentikan Samsu buayan itu, lalu keduanya mencari suatu tempat yang tinggi untuk melihat kapal yang dikatakan Nurbaya tadi. Sesungguhnya di laut kelihatan sebuah kapal api yang rupanya baru keluar dari pelabuhan Teluk Bayur, berlayar dengan tenangnya menuju ke utara. Asapnya yang telah tebal dan hitam mengepul di udara. Kemanakah perginya kapal itu, Sam? Tanya Nurbaya. Tentulah ke Aceh dan Sabang. Barangkali singgah juga ia di Sibolga, jawab Samsu. Kemudian kemana terusnya? Tanya Nurbaya pula. Kembali pula kemari, lalu ke Betawi. Bolak-balik saja kerjanya, membawa penumpang dan muatan dari selatan ke utara, jawab Samsu. Barangkali dengan kapal itu kau kelak pergi ke Betawi, kata Nurbaya. Mendengar perkataan ini, bertukarlah wajah muka Samsu dan dari riang menjadi muram, dan termenunglah ia berapa lamanya. Tiada berkata-kata. Nurbaya sangat heran melihat hal sahabatnya yang sedemikian itu, lalu bertanya, "Mengapa kau tiba-tiba berdiam, Sam? Kurang enakkah badanmu?" Waktunya habis, pemirsa. Dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.